Selamat pagi saudara-saudara. Hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah pengantar bisnis. Chapter terakhir dari mata kuliah ini yaitu Managing Business Finance. Nah, di sini kita akan berbicara tentang bagaimana mengelola keuangan dalam suatu bisnis. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama adalah kita berdiskusi tentang konsep-konsep dasar yang ada di pengelolaan manajemen keuangan. Yang pertama adalah time value of money, nilai waktu uang. Nah, apa nilai waktu uang itu? Kenapa ada nilai waktu dari uang? Nah, pada dasarnya uang itu meskipun jumlah nominalnya sama, tapi secara nilai intrinsiknya itu berbeda. Jadi katakanlah Rp1.000 hari ini. Dengan Rp1.000 10 tahun lagi sudah berbeda. Nah, itulah yang disebut time value of money. Nilai waktu uang. Rp1.000-nya sama-sama nolnya 3 tahun ini. 10 tahun ke depan, 1.000 juga nolnya 3. Tetapi kekuatan daya belinya berbeda. Itu yang dimaksud sebagai nilai waktu uang. Kenapa bisa berbeda? Karena setiap negara itu biasanya mengalami yang namanya inflasi. Inflasi sendiri, seperti saudara ketahui, adalah kondisi di mana jumlah uang beredar lebih besar daripada jumlah barang tersedia, sehingga harga-harga cenderung naik. Nah, ketika harga cenderung naik, maka Rp1.000 yang hari ini berharga, itu 10 tahun lagi menjadi nilainya akan berkurang. Jadi kenapa ada prinsip time value of money. Nah, kemudian berikutnya adalah compound growth. Compound growth, bahasa Indonesianya pertumbuhan majemuk, atau biasa kita sebut juga pertumbuhan bunga berbunga. Jadi kalau saya nabung Rp1.000 hari ini, kemudian selama 1 tahun dapat bunga 10%, maka tahun depan menjadi 1.000 tambah 10%-nya adalah 1.100. Nah, 2 tahun lagi berarti perhitungannya 1.100 tambah kalikan 10% lagi. Sehingga menjadi katakanlah 12.100. Nah, itu yang namanya efek bunga berbunga. Nah, kemudian di sini ada aturan 72. Apa yang dimaksud dengan aturan 72? Nah, aturan 72 ini mengatakan berapa jumlah uang yang akan kita peroleh 2 kali lipatnya dengan menggunakan aturan 72 ini. Dengan membagi 72 dengan jumlah tahun. Nah, itu nilai uang kita akan menjadi 2 kali lipatnya. Jadi, misalnya saudara ingin menabung nilai dengan uang yang 2 kali lipat, berarti selama 5 tahun, berarti 72 dibagi 5. Oke. Nah, ini contohnya jumlah pertumbuhan uang kita yang semakin berkembang karena adanya bunga majemuk tersebut. Nah, kalau kita melakukan investasi yang returnnya tinggi, namun juga resikonya tinggi, salah satunya adalah saham. Saham itu didefinisikan sebagai bukti kepemilikan kita terhadap perusahaan. Kalau kita memiliki saham Garuda Indonesia, berarti kita memiliki perusahaan yang namanya Garuda Indonesia. Nah, saham sendiri ada 2 macam, saham preferred stock dan common stock. Nah, yang paling lazim di Indonesia sendiri, yang paling banyak adalah common stock, di mana common stock ini memberikan pemegang saham tersebut hak suara, voting right, untuk memilih direksi, untuk memberikan kebijakan-kebijakan perusahaan secara umum, itu ada hak suaranya. Nah, saham-saham tersebut, kalau sudah go public dan terdaftar di Bursa Efek, tiap hari nilainya berubah-ubah. Yang itu kita sebut market value. Market value itu tergantung mekanisme pasar, supply and demand. Jadi hari ini sahamnya bisa 7.000, besok bisa 8.000, besok bisa turun. Nah, itu yang kita sebut market value. Nah, beda dengan buku. Nilai buku adalah nilai yang ada di ekuitas laporan keuangan yang neraca. Jadi kalau saudara masih ingat neraca, sebelah kiri adalah aset, sebelah kanannya adalah kewajiban dan ekuitas. Nilai yang paling bawah ekuitas itu, itulah nilai buku saham tersebut. Nah, kemudian setiap pemegang saham
itu berhak atas pembagian keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Itu yang kita sebut sebagai dividen. Nah, kemudian ada istilah berikutnya, namanya blue chip, saham-saham blue chip. Saham-saham blue chip itu apa? Itu adalah saham-saham yang sangat liquid, yang diperdagangkan di bursa efek, dan biasanya adalah saham-saham perusahaan terkenal. Contohnya Astra, Bank BCA, Bank Mandiri, dan seterusnya. Mereka ini saham-saham blue chip terkenal dengan reputasinya. Tata kelolanya baik, kemudian sejarah perusahaannya juga bagus, kemudian kinerja keuangannya juga baik, contohnya tadi Unilever, dan macam-macam. Ya. Nah, kemudian kadangkala kalau kita mau investasi di saham, kita bingung, ada sekitar hampir 700-650 saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, dan kita juga mungkin tidak memiliki pengetahuan dan tidak memiliki waktu untuk memilih saham-saham tersebut. Maka alternatif investasinya kita bisa masukkan dalam mutual fund. Nah, mutual fund ini di Indonesia diterjemahkan sebagai reksadana. Nah, reksadana itu apa? Kita menitipkan dana kepada manajer investasi yang telah memiliki izin dari OJK. Nah, nanti manajer investasi yang akan mengelola duit kita. Nah, jadi dia akan investasikan dalam bentuk saham, obligasi, deposito, dan macam-macam. Loh, kenapa kok tidak kita langsung sendiri yang beli saham? Masalahnya kalau duit kita terbatas, kita cuma punya uang 1 juta, kalau kita beli saham mungkin cuma dapat saham-saham perusahaan kelas 2, kelas 3, seperti itu. Nah, dengan dititipkan melalui mutual fund ini juga menerima dana dari seluruh rakyat Indonesia. Nah, bayangkan setiap orang memasukkan dana 1 juta. Ada katakanlah 1.000 orang, berarti reksadana ini akan menerima 1 juta kali 1.000 orang tersebut. Jadi dananya akan menjadi lebih besar sehingga dia bisa membeli saham-saham perusahaan yang kinerjanya baik. Nah, kemudian alasan apa kita melakukan investasi? Pertama adalah untuk stabilitas dan keamanan. Stabilitas apa? Stabilitas dari daya beli uang kita. Karena uang kita itu cenderung nilainya berkurang karena faktor inflasi. Supaya kita bisa mengalahkan inflasi, maka kita harus melakukan investasi. Nah, nanti saham-saham ataupun investasi kita itu bisa bertumbuh secara konservatif atau secara agresif. Namun ingat, hukum investasi high risk, high return. Kalau resikonya tinggi, returnnya tinggi. Kalau resikonya rendah, returnnya juga rendah. Nah, kemudian ada lagi namanya exchange traded fund. Apa itu exchange traded fund? Exchange traded fund adalah reksadana yang dapat diperjualbelikan di bursa seperti saham. Nah, jadi ada reksadana khusus namanya exchange traded fund. Itu kita jual belinya seperti saham biasa. Jadi ada pihak penjual, ada pihak pembeli, dan nanti melalui mekanisme antrian di Bursa Efek Indonesia. Keuntungan dari ETF apa? Nah, ini dia diperdagangkan tiap hari dan harganya juga tentu berubah tiap hari. Biaya operasinya lebih murah dibanding reksadana yang biasa. Nah, bagi kita investor itu lebih mudah kita untuk menjual belikan karena bisa kita perjualbelikan detik itu juga di Bursa Efek. Nah, untuk kita bisa melakukan transaksi, biasanya kita membutuhkan yang namanya perantara perdagangan. Nah, perantara perdagangan ya. Nah, perantara perdagangan itu disebut perusahaan sekuritas. Nah, perusahaan sekuritas itu mengelola sekuritas. Sekuritas itu apa? Sekuritas itu adalah aset-aset. Nah, aset-aset bisa saham, bisa obligasi, bisa reksadana. Ini yang dikelola oleh manajer investasi. Oke. Nah, yang dimaksud dengan pasar sekuritas, pasar surat berharga, itu adalah pasar yang memperdagangkan saham dan obligasi. Contohnya Bursa Efek Indonesia. Nah, di dalam Bursa Efek Indonesia itu ada primary market, ada secondary market. Kalau primary market itu untuk pertama kali saham yang masuk bursa atau IPO, Initial Public Offering, itu masuk ke pasar perdana.
Nah, setelah masuk pasar perdana, dia akan diperdagangkan setiap hari di pasar sekunder. Nah, kemudian tadi dalam rangka kita melakukan transaksi perdagangan di bursa, itu ada pengawasnya. Kalau di Indonesia disebut OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kalau di luar negeri disebut, di Amerika disebut SEC. Ya. Sementara kita tidak bisa langsung datang ujuk-ujuk ke kantor bursa mau beli saham. Kita melalui perantara yang kita sebut perusahaan sekuritas di Indonesia. Kalau di luar negeri disebut investment bank. Di luar negeri bank itu ada dua macam, bank komersial sama bank investasi. Tetapi di Indonesia cuma ada satu macam, yaitu bank komersial. Nah, fungsi bank investasi itu di Indonesia dijalankan oleh perusahaan sekuritas. Contohnya yang ada di galeri investasi itu adalah PT Reliance Sekuritas. Nah, apa saja yang diperdagangkan? Ada saham. Ya. Nah, di saham sini diperdagangkan melalui Bursa Efek Indonesia atau Indonesian Stock Exchange. Kemudian kalau di luar negeri juga ada yang namanya Nasdaq untuk saham-saham yang sifatnya teknologi. Nah, ini contoh-contoh bursa di dunia ya. Nah, ini saya pikir perdagangan melalui elektronik sudah lazim saat ini, jadi saya tidak jelaskan. Nah, untuk bisa melakukan perdagangan tadi kita harus melalui perusahaan sekuritas. Dia merupakan perantara perdagangan atau kita sebut broker ya, stock broker, broker saham. Nah, kemudian bagaimana cara kita akan membeli atau menjual itu melalui book entry ownership. Nah, ini bagaimana cara kita membeli menjual itu ada semua di dalam bursa tersebut. Nah, kemudian bursa itu tiap hari saham-sahamnya ada yang naik, ada yang turun. Nah, secara umum kenaikan penurunan itu akan dilihat dari indeks pasar. Nah, market index yang sering disajikan di TV-TV itu adalah IHSG kalau di Indonesia. Indeks harga saham gabungan. Itu mencerminkan seluruh pergerakan saham pada hari itu. Apakah naik atau turun mayoritas. Nah, di IHSG kemudian ada lagi indeks berikutnya yang sangat terkenal yaitu LQ45. LQ dari singkatan liquid. Artinya apa? Dari 650 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, ada 45 perusahaan yang memang betul-betul sangat liquid. Setiap 6 bulan itu akan ditinjau ulang oleh Bursa Efek Indonesia. Itu LQ45. Saya sangat rekomendasikan kalau saudara investasi, belilah saham di perusahaan LQ45. Kemudian berikutnya, pasar. Pasar itu kondisi pasar ada dua macam, bull dan bear. Kalau bull itu semacam sapi atau banteng yang sedang mengamuk. Nah, banteng sedang mengamuk itu dia nyerodok ke arah atas. Nah, sehingga bull market itu mengindikasikan kondisi bursa yang sedang lagi bagus-bagusnya. Sementara kalau bear market, bear itu beruang, di mana kalau beruang mencari makan, dia akan mencari ikan, kemudian badannya sedang setengah merunduk. Berarti bear market adalah pasar dalam kondisi sedang slowing down. Oke, itu beda bull dan bear market. Ini kita lihat bagaimana pasar sedang bull, ini naiknya tajam, terus naik. Nah, kalau bear dia akan mengalami penurunan. Nah, kemudian ini ada beberapa indeks di luar negeri. Kalau di Indonesia tadi saya sudah jelaskan, IHSG, LQ45, ada Kompas 100, Pevindo 25, dan macam-macam. Ya. Nah, terus bagaimana hubungan antara return dari suatu kita investasi sama risiko? Tentu tadi saya sudah katakan, yang namanya risk and return itu adalah berbanding lurus. Jadi, kalau risikonya naik, maka return-nya juga naik. Itu adalah saham-saham yang lower quality. Sementara kalau obligasi negara itu return-nya rendah, tapi risikonya juga rendah. Nah, kemudian akan naik terus, ada yang namanya reksadana campuran, nanti ada reksadana saham, sampai ke saham-saham. Saham juga ada yang saham high quality, ada saham yang lapis kedua, lapis ketiga yang berisiko tinggi. Nah, kalau kita melakukan investasi, kita akan memperoleh dividen.
Yang pertama dividen, yang kedua dari kenaikan harga. Oke, price appreciation. Jadi kemarin kita beli di 1000, kemudian sekarang harganya 1200, berarti kita mengalami peningkatan 20%. Sementara kalau dividen, berapa besar dividen secara persentase kita peroleh return, berarti jumlah dividen dibagi dengan harga saham hari ini. Terus berikutnya, nah, kalau harga saham mengalami kenaikan tadi dari 1000 menjadi 1200, maka kita dan sebagai investor memperoleh keuntungan 200. 200 rupiah itu disebut sebagai capital gain. Nah, gabungan antara capital gain dengan dividen secara persentase itu disebut total return dari investasi kita. Nah, kemudian kadangkala kalau kita melakukan investasi disarankan untuk tidak membeli di salah satu saham saja, tapi di beberapa saham, mungkin 5 sampai 6 ya, kita pisah-pisah. Nah, tujuannya apa? Kalau saham yang satu mengalami penurunan, maka penurunan saham satu ini akan ditutupi oleh kenaikan saham yang lain. Nah, itu yang kita sebut diversifikasi. Nah, berapa besar alokasi kita untuk saham-saham seperti yang tadi berisiko tinggi, saham-saham yang blue chip, nah itu tergantung setiap individu. Nah, itu disebut aset alokasi. Nah, portofolio berarti gabungan seluruh saham-saham tersebut yang saya miliki. Itu namanya portofolio. Nah, terus berikutnya, kalau perusahaan ingin melakukan pendanaan terhadap usahanya, dia bisa selain tadi menerbitkan saham, dia juga bisa menerbitkan utang. Utang itu bisa ke bank, bisa dalam bentuk utang penerbitan obligasi. Kalau utang dan nanti ada backup jaminannya, kolateral itu jaminan, maka itu disebut sebagai secure loan atau asset backed loan. Artinya pinjaman tersebut di backup oleh jaminan. Tentu jaminan yang paling menarik adalah yang kita miliki yaitu aset harta dan rumah, berupa rumah. Nah, kemudian kalau kita melakukan pinjaman, itu ada nilai pokok, loan principal, atau kita biasa sebut kalau obligasi disebut par value. Nilai itu harus kita bayar. Kalau kita kredit ke bank, itu loan principalnya akan kita cicil tiap secara periodik. Jumlah pinjaman pokok itu kita cicil. Sementara kalau kita obligasi, loan principalnya akan kita bayar pada saat jatuh tempo. Nah, apabila kita meminjam ke bank, kemudian tidak di backup sama jaminan, maka itu disebut unsecured loan. Loh, kok mau bank? Nah, bank mau saja memberi, namun nanti dia akan mengkompensasinya dalam bentuk bunga yang tinggi. Contohnya apa unsecured loan? Contohnya kartu kredit. Kartu kredit itu bagi bank resikonya tinggi. Sehingga bunga yang diberikan juga tinggi. Nah, selanjutnya berikutnya, perusahaan selain bisa menerbitkan saham, juga bisa berutang, bisa juga mencari dana dari angel investor. Nah, biasanya angel investor itu adalah investor-investor yang menyediakan dana untuk perusahaan-perusahaan. Contohnya Gojek itu banyak angel investornya dari Google dan macam-macam. Nah, sementara venture capital di Indonesia disebut modal ventura. Biasanya modal ventura ini memberikan pendanaan terhadap suatu bisnis yang baru dimulai dan memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Nah, karena dia baru dimulai, tentu resikonya juga tinggi. Nah, terus bagaimana kalau perusahaan ingin menerbitkan utang dalam bentuk penerbitan obligasi? Nah, itu disebut sebagai corporate bond. Corporate bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Kemudian ketika dia menerbitkan obligasi tersebut, ada isi kontrak. Isi kontrak di dalamnya, pasal-pasal demi pasal. Itu disebut sebagai indenture atau bond indenture. Nah, di dalam bond indenture itu termasuk disebutkan berapa kupon bunga yang harus dibayar secara periodik, kemudian jatuh temponya kapan. Nah, jatuh tempo itu disebut maturity date. Pada saat jatuh tempo, full dana yang kita pinjam, par value itu harus dibayar kembali. Itu namanya maturity value. Tadi ini per value. Per value itu istilahnya adalah nilai pokok kalau kita melakukan
pinjaman dalam bentuk obligasi. Nah, obligasi kadang-kadang juga ada perusahaan yang telah menerbitkan obligasi tidak mampu membayar kembali. Pada saat jatuh tempo, dia harus bayar 100 miliar, ternyata tidak punya uang. Nah, itu disebut sebagai default, gagal bayar. Nah, kalau terjadi default, apa yang dilakukan oleh pemegang obligasi bisa mengajukan kepada pengadilan untuk memfilingkan perusahaan. Nah, kemudian berikutnya ketika menerbitkan obligasi tersebut, biasanya juga ada obligasi yang di backup oleh mortgage. Mortgage itu jaminan, ya, jaminan-jaminan. Ya. Nah, bagusnya apa? Kalau mortgage backup security ini, nanti kalau terjadi perusahaan gagal bayar, maka hasil jaminan itu bisa dipergunakan untuk melunasinya. Oke, nah ini bond rating sama itu di Indonesia juga dilakukan oleh Pevindo, Pemeringkat Efek Indonesia. Nanti ada yang namanya perusahaan yang high grade, ada yang medium, spekulatif, dan full grade. Semakin tinggi grade-nya, kualitasnya, maka dia ketika menerbitkan obligasi bisa menerbitkan obligasi dengan bunga kupon yang rendah. Tapi semakin berisiko, maka perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut harus membayar bunga obligasi lebih tinggi. Nah, terus bagaimana cara kita menjual saham? Nah, itu yang kita sebut sebagai IPO, Initial Public Offering, penawaran saham perdana kepada masyarakat. Nah, di sini sudah lazim, sudah ada sekitar 650 perusahaan yang melakukan go public di Bursa Efek Indonesia. Kemudian ada lagi namanya corporate rider. Nah, apa itu? Ini adalah hostile takeover, ya. Jadi biasanya begini, ada suatu perusahaan, katakan perusahaan A, ini mau diakuisisi oleh perusahaan B. Namun perusahaan ini tidak berkehendak, maka terhadap perusahaan B, dia tidak mau diakuisisi perusahaan B. Maka perusahaan ini A ini bisa mencari pesaing perusahaan B. Nah, itu yang disebut corporate rider. Jadi semacam pengakuisisi tandingan terhadap calon pengakuisisi yang tidak diinginkan oleh perusahaan. Stock split. Nah, kadangkala harga saham itu begitu tinggi. Ada harga saham yang sampai 60.000, 70.000. Artinya kalau kita mau investasi, berarti kalau investasi di Bursa Efek itu harus beli satu lot saham. Satu lot itu terdiri dari 100 lembar. Jadi kalau harga saham satu perusahaan katakan Astra 70.000, berarti 70.000 kalikan 100, berarti saya harus siapkan uang 7 juta. Padahal kalau untuk mahasiswa yang baru belajar investasi, tentu tidak cukup. Paling mereka setor uang 1 juta, berarti dia tidak bisa beli saham yang harganya sudah 70.000 tersebut. Untuk itu, supaya saham perusahaan itu liquid, perusahaan dapat melakukan stock split, memecah harga sahamnya, misalnya 10 for 1, 10 untuk 1. Jadi semula harganya 70.000, berubah menjadi 1/10-nya, yaitu 7.000. Kompensasinya karena harganya turun, maka kuantitas yang kita miliki semula satu lot, sekarang menjadi 10 kali lipatnya. Sehingga harga sahamnya sekarang relatif murah, 7.000, sehingga akan bisa aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Itu tujuan stock split. Oke, kemudian ada berikutnya istilahnya market cap. Market cap itu adalah kapitalisasi pasar dari suatu perusahaan. Sebagai contoh, di Bursa Efek Indonesia, BCA itu salah satu yang Telkom, itu salah satu perusahaan dengan kapitalisasi yang besar. Gimana cara carinya? Cara mencarinya adalah harga pasar hari ini dikalikan jumlah saham beredar. Kemudian ketika perusahaan melakukan membutuhkan dana untuk pendanaan, bisa tadi kita terbitkan utang, bisa juga kita terbitkan saham. Nah, kalau perusahaan memutuskan menerbitkan saham, maka dia harus menunjuk tadi perusahaan sekuritas, broker, untuk melakukan yang namanya tindakan underwriting, penjaminan emisi penerbitan saham. Nah, si broker tersebut, si perusahaan sekuritas tersebut akan membuat yang namanya prospektus. Prospektus itu apa? Itu berisi semua informasi terkait dengan rencana penjualan saham perdana perusahaan. Jadi kalau dia mau jual saham perdana pertama kali, itu misalnya ingin menjual senilai 500 miliar. 500 miliar itu untuk apa?
Jadi jangan sampai 500 miliar itu nggak tahu untuk apa dipergunakan. Nah, itu semua penjelasan itu ada di dalam prospektus. Nah, insider trading, perdagangan orang dalam. Perdagangan orang dalam ini tidak diperkenankan di seluruh dunia. Artinya dia menggunakan informasi direksi, kemudian karyawan untuk melakukan tindakan jual beli saham. Nah, tentu ini tidak fair, sehingga insider trading dilarang di seluruh dunia. Nah, begitulah bagaimana kita mengelola belajar investasi di tahap awal ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.